Teman-teman, di video ini kita akan belajar mengimpor file yang dimana tipe data dari file ini atau extension dari file ini kita bisa tentukan sendiri. Dan yang kedua, untuk memilih file ini kita akan munculkan sebuah dialog box sehingga kita langsung select file yang kita mau. Kalau sebelumnya kita sudah belajar Workbooks Open, maka kali ini kita coba gabungkan keduanya. Saya akan langsung buat sebuah prosedur. Saya akan berikan nama prosedurnya import. Untuk mengaktifkan get open file name ini, kita ambil dari properties application. Jadi teman-teman ketik dulu application, titik, maka akan dapat get open file name. Saya coba run, teman-teman. Setelah saya run akan muncul sebuah dialog box ya, teman-teman. Ini dialog box open. Dan secara default juga akan muncul di sini semua file ya, all file. Jadi semua tipe data akan dimunculkan di sini. Apapun extensionnya akan muncul. Dan kita mau buka satu file ya. Saya coba buka Excel dulu. Saya open, teman-teman. Dan tidak terjadi apa-apa. Artinya ketika saya klik itu, dia hanya bisa di-select, namun tidak bisa dibuka. Caranya nanti kita harus tambahkan Workbooks Open ya. Namun sebelumnya kita coba lihat dulu properties dari get open file name ini ya teman-teman. Seperti yang kita lihat tadi ada dialog box di mana semua file akan terlihat. Kalau kita mau saring hanya memunculkan file Excel saja, maka kita bisa gunakan ini propertiesnya. Teman-teman bisa lihat di sini ada 4 ya. Ada 5 maaf, file filter, file index, title, button text, multi select. Nanti untuk button text ini tidak bisa, ini hanya untuk Mac saja. Jadi kita hanya punya 4, file filter index, title, dan multi select. Untuk file filter, teman-teman, kalau Excel, maka saya berikan contoh begini. File Excel, kemudian extensionnya teman-teman, mulai dengan bintang, titik, itu LSX. Kemudian koma lagi, bintang, ketikkan lagi extensionnya, dan tutup kutip. Setelah itu tutup kurung. Teman-teman bisa lihat ini adalah file filternya. Jadi nanti yang kelihatan hanya file Excel ya. Saya coba run. Ya, kebetulan di sini ada file Excel saja. Tapi nanti teman-teman kalau buka yang lain ini tidak akan kelihatan ya. Sekalipun ada file Word ataupun PDF di dalamnya. Kita coba gunakan Word ya. Kalau Word itu extensionnya, saya ganti extension ini. Ini juga saya ganti. Oke. Saya coba run. Teman-teman bisa lihat ini sudah tidak muncul ya. Karena yang akan kelihatan hanya extension file Word ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada muncul nih file Word-nya. Oke. Selanjutnya teman-teman, setelah file filter, saya koma, maka ada filter index ini dikosongkan saja. Setelah ini ada title. Title itu adalah mengubah, kalau teman-teman tadi lihat dialog boxnya ada judul di atasnya open, kita mau ubah teks itu. Misalkan saya tulis di sini import file yang diinginkan. Oke. Namun nanti ini akan error teman-teman, karena kita harus deklarasikan sebuah variabel dulu. Saya coba buat variabelnya. Dim, saya buat nama variabelnya itu sumber file as variant. Setelah ini saya buat sumber file sama dengan, kita run. Ini sudah bisa ya muncul. Teman-teman bisa lihat di sini import file yang diinginkan ya sudah berubah. Selanjutnya teman-teman, kita coba buka file Excel ya. Tadi kita hanya sampai select, sekarang kita mau buka. Saya ganti lagi ini ya menjadi Excel dulu. Ini XLSX. Oke, teman-teman bisa gunakan Workbooks open. Dalam kurung, ini biasanya kita isi dengan alamat ya teman-teman.
Hanya saja alamat itu kita sudah gantikan dengan file yang kita pilih tadi. Itu adalah sumber file ya. Jadi kita tidak perlu ketikkan ini lagi, kita cukup ketikkan sumber file. Setelah ini kita coba klik ya teman-teman ya, file Excelnya. Maka akan terbuka ini secara otomatis dia. Nah, jadi untuk memanipulasi filenya seperti copy dan paste di dalam workbook ini, teman-teman nanti silakan lihat di video tutorial mengenai workbooks open. Jadi di video ini saya tidak akan jelaskan kembali. Selanjutnya teman-teman saya akan jelaskan bagaimana kalau membuka file Word. Kalau file Word ini cukup menarik karena kita sekarang sedang bekerja dengan Excel, maka untuk membukanya itu kita butuh sebuah objek yang namanya itu Word. Sebenarnya objek ini sudah ada di dalam VBA namun belum diaktifkan. Kita bisa aktifkan dengan dua cara. Kita bisa create object. Kalau teman-teman masih ingat di tutorial yang sebelumnya kita sudah belajar create object, dan kita juga bisa aktifkan dengan langsung di reference. Kita akan lakukan cara yang kedua. Klik reference, teman-teman tinggal cari Microsoft Word ya. Teman-teman bisa lihat ya, Microsoft Word 6.0 dicentang, oke kan? Oh maaf, sebelumnya saya mau kasih tunjuk teman-teman dulu bahwa sebenarnya Word itu tidak bisa ya. Titik ini tidak akan muncul properti sama sekali karena ini belum terbaca. Tapi berbeda kalau kita sudah aktifkan ya teman-teman. Saya kembali lagi. Microsoft Word. Ini saya centang, saya oke. Sekarang saya ketik Word, titik. Nah, teman-teman bisa lihat ini sudah berbeda ya, sudah muncul ya pilihannya. Saya pilih dokumen. Ini teman-teman bisa lihat, ini dokumen, titik. Saya pilih open. Teman-teman bisa lihat open. Dalam kurung sama seperti Excel, dimasukkan alamatnya karena kita sudah gantikan dengan ini sumber file, maka saya cukup ketik sumber file. Oke, saya run. Teman-teman bisa lihat nanti di sini. Oh maaf, kita belum ganti extensionnya ya teman-teman ya. Saya ganti ini menjadi Word. Ini docs. Oh ini SX ya. Saya coba run. Ini muncul ya teman-teman. Saya open ya. Oh tidak terbuka ya. Oh ini sudah terbuka ya teman-teman. Bisa lihat langsung. Ini terbuka. Saya close. Nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Ini ada banyak sekali propertiesnya di sini. Setelah saya titik, maka ini akan muncul semua. Teman-teman nanti bisa pelajari sendiri. Dan untuk mengcopy isi data dari Word ke dalam Excelnya nanti, teman-teman nanti bisa ikuti terus di channel saya. Akan ada di video-video yang selanjutnya teman-teman. Dan selanjutnya saya akan berikan cara kalau seandainya terjadi error. Kalau misalkan kita membuka file yang salah, maka yang terjadi apa begitu ya. Misalkan ini Word titik. Oh, saya kembalikan dulu ya tadi ya. Dokumen dalam kurung sumber file ya. Oke, kalau kita ketemu error teman-teman, maka kita bisa gunakan on error ya. Saya ketikkan di sini on error, go to saya buat atasi error misalkan ya. Oke. Jadi nanti ketika terjadi error di sini, artinya harusnya filenya itu Word tetapi kita buka yang lain, maka akan
tidak akan muncul seperti dialog box yang tadi ya. Kita buat begini, atasi error, karena tadi ini kita tadi mention atasi error ya, jadi saya ulang lagi, atasi error. Ini diketikkan di akhir teman-teman ya. Jadi ketika error dia langsung muncul dia langsung arahkan ke atasi error. Ini saya tulis R titik. Jadi perintahnya adalah kalau error terjadi maka error itu akan clear. Jadi tidak akan kelihatan lagi. Saya coba jalankan teman-teman. Saya klik contoh, open, maka errornya tidak akan muncul. Kita bisa munculkan message box juga kalau mau. Message boxnya misalkan silakan pilih kembali file yang benar. Oke. Saya coba run. Silakan pilih kembali file yang benar ya. Oke teman-teman, ini sudah selesai sampai di sini. Terima kasih sudah tonton video ini. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya.